Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Apa kabar semuanya hari ini adik-adik? Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan zahir batin kepada kita dan mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan kepada kita semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang pernikahan dalam Islam. Nah, kalau misalnya membincang tentang pernikahan dalam Islam, tentunya tidak asing lagi dengan dua buku ini ya. Nah, kemudian pada poin pembelajaran kita, peta konsep yang akan kita bahas dalam pernikahan ini, ada konteks pernikahan sendiri, ada pengertian hukum pernikahan, khitbah atau meminang, memahami mahram, kemudian prinsip kafah, syarat dan rukun nikah, dan juga hikmahnya. Nanti kita akan selanjutnya belajar tentang wali, saksi, dan ijab kabul ya. Langsung saja ini kita akan kita pelajari bersama secara tuntas di materi ini. Nah, kita akan membahas tentang pernikahan nikah, pengertian nikah. Pengertian nikah itu apa sih? Nah, kalau misalnya kita membincang tentang nikah ya, secara otomatis ya Islam itu memang sudah mengatur tata hubungan antar sesama umatnya, termasuk hubungan manusia dengan sesamanya yang terikat dalam tali ikatan perkawinan. Nah, kalau misalnya di sini berarti kalau misalnya kita merunut dari kata nikah, nikah itu sebenarnya berasal dari bahasa Arab yang sudah diserap dalam kosakata dalam bahasa Indonesia yang padanan kata dari perkawinan. Nah, nikah sendiri itu apa sih artinya? Nikah itu adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Sekali lagi kuncinya adalah bukan mahram. Sehingga mengakibatkan terdapatnya hak dan kewajiban di antara keduanya. Dengan menggunakan lafaz inkah atau tazwij atau terjemahannya. Adapun pernikahan ini dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, ini di sana ada definisi pernikahan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ada sisi-sisi syariat dari poin ketuhanan yang sudah diatur dalam agama semuanya ini. Nah, kemudian ada lagi pengertian pernikahan dalam kompilasi hukum Islam pasal 2, bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau misalkan ghalidan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Kalau misalnya tadi semuanya bahwa ada pengertian dari kompilasi hukum Islam, ada pengertian di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ada juga dalam pengertian secara terminologi tadi, maka tujuan dari pernikahan ini kalau menurut pasal 3 kompilasi hukum Islam ini bahwa pernikahan itu bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kemudian dalam pasal 4 perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Jadi secara otomatis Indonesia ini meskipun bukan negara Islam, poinnya adalah bahwa Indonesia itu juga menganut semuanya berdasarkan syariat. Jadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini ya juga mengatur tentang poin-poin bagaimana sih pernikahan, bagaimana yang lainnya itu ada dalam Indonesia. Kemudian kalau merunut dari hukum pernikahan ini hukumnya bagaimana sih? Di dalam surat An-Nisa ayat 3 dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum alla tuksitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu, yang artinya, dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap perempuan yatim, ini di sini tertulis perempuan yatim tapi sebenarnya untuk semuanya, maka nikahilah perempuan yang kamu senangi 2, 3, atau 4. Poin paling akhir 4 ya. Jangan berlebih dari 4. Dan jangan sampai ayatnya berhenti di sini. Jadi kalau misalnya banyak ayat itu yang selalu dihentikan. Wa in khiftum alla tuksitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba. Tapi di sini dihentikan di sini, dilupakan ayat berikutnya.
Sebenarnya di ayat berikutnya ini kan ada poin yang paling luar biasa yang akan menjawab poin yang pertama ini. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka seorang saja, poinnya adalah adil ya, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. Kemudian di dalam salah satu hadisnya Rasulullah SAW dijelaskan, An Anas anna nafara min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ba'duhum la atazawwajun nisa wa qala ba'duhum la akulul lahm wa qala ba'duhum la anamu ala firash wa qala ba'duhum asumu fala uftir wa balagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahamidallah wa asna alaihi thumma qala ma bala aqwam yaquluna kadza wa kadza lakinni usolli wa ana wa asumu wa uftiru wa atazawwajun nisa faman raghiba an sunnati falaysa minni. Jadi para sahabat itu ramai gitu. Ada yang mengatakan bahwa saya tidak akan menikah. Sebagian lagi berkata, saya tidak akan makan daging. Sebagian lagi berkata, saya tidak akan tidur. Dan sebagian lagi berkata, saya berpuasa tapi tidak berbuka. Maka sampailah berita itu kepada Rasulullah. Lalu beliau itu memuji dan menyanjung Allah. Beliau bersabda, mengapa sih para sahabat itu bertingkah dan berkata seperti itu? Akan tetapi aku sholat, aku tidur, aku puasa, aku makan, dan aku mengawini perempuan. Dan dijelaskan ya, kalau misalnya tidak suka ini ya, tidak suka perbuatan itu, maka bukanlah dia dari golonganku. Kayak gitu. Jadi Rasulullah itu melaksanakan semuanya ini, bagian-bagian dari poin sunnah itu tadi ya. Kemudian hukum pernikahan sendiri kalau misalnya kita runut, kita tarik dari sepanjang itu, bahwa hukum pernikahan itu dibagi menjadi 5 poin. Yang pertama, poin pertama itu adalah wajib. Wajib itu apabila apa? Nah, kalau seseorang itu punya nafsunya mendesak sekali. Jadi siapapun yang telah mencapai kedewasaan jasmani dan rohani, memiliki bekal untuk menafkahi istri, dan khawatir dirinya akan terjerumus pada perbuatan keji zina, jika hasrat ini tidak segera diwujudkan, maka dia wajib nikah. Kemudian kalau sunnah itu yang bagaimana? Nah, hukum ini berlaku bagi seseorang yang memiliki bekal untuk hidup berkeluarga, mampu secara jasmani dan rohani untuk menyongsong kehidupan berumah tangga, dan dirinya itu nggak khawatir akan terjerumus ke praktek perzinaan atau mukadimahnya lah. Jadi dia itu masih bisa memelihara. Kemudian yang ketiga adalah mubah. Yang mubah itu gimana sih? Hukum asal pernikahan ini adalah mubah. Jadi hukum ini berlaku bagi seseorang yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan nikah. Jadi dia itu pokoknya poinnya dia aman lah. Terus kemudian makruh. Makruh itu yang bagaimana? Nah, makruh ini, hukum ini berlaku bagi seseorang yang belum mempunyai bekal untuk menafkahi keluarga, walaupun dirinya telah siap secara fisik untuk menyongsong kehidupan berumah tangga, dan ia tidak khawatir terjerumus dalam praktek perzinaan, hingga datang waktu yang paling tepat untuknya ya. Jadi kalau misalnya nanti dia nikah itu, dia khawatir akan merugikan salah satu pihak gitu. Yang selanjutnya adalah haram. Kapan hukum pernikahan itu haram? Kalau misalnya niatan dari pernikahan itu adalah untuk merugikan salah satu pihak, untuk menyakiti salah satu pihak. Misalnya niatan, saya mau nikah dengan dia karena saya ingin menyakiti dia. Ini haram hukumnya. Kemudian, awal dari pernikahan itu pastinya akan mengalami masa yang dinamakan meminang atau khitbah. Khitbah itu apa sih? Khitbah adalah pinangan, yaitu permintaan seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk dijadikan istri dengan cara-cara umum yang sudah berlaku di masyarakat. Nah, dalam berkaitan dengan permasalahan khitbah ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala junaha 'alaikum fi ma arratum bihi min khitbatin nisa aw aknantum fi anfusikum." Nah, di sini artinya dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan dalam hati. Ini cara khitbah ya, cara poin khitbah. Jadi kalau misalnya ada yang naksir seseorang, siap untuk dijadikan istrinya atau suaminya, ini boleh poinnya di khitbah itu, asalkan tidak berada di bawah khitbah orang lain.
Nah, ini nih cara mengajukan pinangan. Nah, ini caranya ya, berdasarkan ayat tadi juga. Pinangan kepada gadis atau janda yang sudah habis masa iddahnya dinyatakan secara terang-terangan, ngomong bukan dibatin gitu ya. Kemudian pinangan kepada janda yang masih berada dalam masa iddah, tolak bain atau ditinggal mati suaminya enggak boleh terang-terangan. Suaminya baru meninggal langsung dia bilang, aku ingin melamar kamu, ya nggak boleh. Dia belum habis masa iddahnya kayak gitu. Dia masih berada dalam masa iddah. Kemudian pinangan kepada mereka hanya boleh dilakukan secara sindiran, nah, sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 235 di atas tadi. Kemudian perempuan yang boleh dipinang itu siapa sih? Perempuan yang boleh dipinang adalah perempuan yang bukan berstatus sebagai istri orang. Kalaupun naksir sama istri orang ya jangan ngoyo dipinang. Kemudian perempuan yang tidak dalam masa iddah, perempuan yang belum dipinang oleh orang lain. Nah, ini perempuan-perempuan yang boleh dipinang. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Anna bin Umar radhiyallahu anhuma kana yaqul, nahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wala yakhtubur rajul ala khidbati akhihi hatta yatrukal khatibu qablahu ayyadzana lahul khatib. Artinya bahwa Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang. Larangannya apa? Janganlah salah seorang di antara kamu meminang atas pinangan saudaranya, kecuali peminang sebelumnya itu meninggalkan pinangan itu atau memberikan izin kepadanya. Dalam artian, sesuai dengan yang di atas tadi, bahwa kita tidak diizinkan untuk meminang seseorang yang masih dalam pinangan orang lain. Atau masih ditakok nih wong liya terus bari ono ade teko moro-moro kayak gitu loh. Kemudian kita akan menuju ke poin selanjutnya adalah mahram. Mahram itu apa sih? Tadi di atas dijelaskan dalam pengertian pernikahan bahwa kita itu diizinkan untuk menikah dengan laki-laki atau perempuan yang ini ya disenangi tadi, asalkan bukan mahramnya. Nah, mahram sendiri adalah orang, baik laki-laki maupun perempuan yang haram dinikah. Nah, adapun sebab-sebab yang menjadikan seseorang perempuan menjadi haram dinikahi oleh seorang laki-laki itu apa sih? Ini ada dua, dibagi menjadi dua. Yang pertama, sebab haram dinikah untuk selamanya. Wes, dengan mengupayakan apapun ini nggak boleh. Yang pertama, karena apa? Ya haram dinikah karena nasab. Yang jelas itu, jadi ada hubungan darah itu masih kuat sekali. Yang kedua, haram dinikah karena pertalian nikah. Jadi dia nikah zaman orang lain ya enggak akan pernah selamanya bisa lah. Haram dinikah karena li'an. Li'an itu adalah sumpah yang disampaikan oleh suami kepada istri bahwa dia bahwa dia bersumpah kepada siapapun itu bahwa dia menyatakan istri saya telah berzina. Nah, itu li'an, sumpah li'an. Yang kedua adalah sebab haram dinikah sementara. Kapan itu? Pertalian nikah, talak bain kubro, memadu dua orang saudara perempuan, berpoligami lebih dari 4, dan juga karena perbedaan agama. Nah, ini adalah diagram mahram. Nah, kita lihat bersama. Di sini, ini ada keterangan, kita menuju ke yang warna hijau dulu. Ini mahram karena nasab. Jadi apapun yang terjadi ngoyo, apapun itu posisinya, tetap tidak boleh. Ini haram sekali untuk dinikah karena nasab, pertalian darah. Kakek atau nenek, itu misalnya ini di sini kita. Nah, kita diharamkan nikah dengan saudara kita. Ponaan ya enggak oleh, anaknya kita enggak boleh, cucunya juga enggak boleh. Ayah ibu kita tidak boleh, paman bibi atau saudaranya bapak ibu kita itu juga enggak boleh, kakek dan nenek juga enggak boleh. Nah, yang kedua, mahram karena nikah. Nah, ini tidak boleh dinikahi karena dia mahram nikah. Nah, siapa dia? Kakek dan nenek dari, ini sebenarnya kakek dan nenek mertua. Mertua kita, suami atau istri, ini ya, yang menjadi poin lagi itu, mahram nikah ini. Kemudian menantu, cucu mantu, anak tiri, cucu tiri.
Kemudian bukan mahram. Nah, ini boleh dinikah. Siapa itu? Bibi sepupu yang berwarna pink ini ya. Nah, ini ada catatan, saudara ipar tidak boleh dinikahi bersamaan dengan istri. Artinya saudara ipar ini loh. Ini misalnya istrinya. Ini tadi ada poin sebenarnya warnanya sebenarnya tidak kuning ini sebenarnya. Harusnya tidak berwarna kuning, ini harusnya berwarna putih kayak ini. Nah, ini saudara ipar, saya ini yang namanya saya ini laki-laki. Nah, ini kan istri. Ini tidak boleh dinikah dengan bersamaan. Kemudian saudara atau saudari kandung, seibu, seayah, persusuan ini juga tidak boleh. Saudara itu ya, ini gini. Nah, kemudian prinsip kafadah. Dalam pernikahan itu secara otomatis kan ada istilahnya orang dulu itu nggak selevel atau apa sih ya. Nah, kita dalam Islam itu mengenal yang namanya prinsip kafadah dalam pernikahan. Nah, apa sih sebenarnya kafadah dalam pernikahan itu? Nah, pengertiannya itu adalah kesamaan, kecocokan, dan kesetaraan. Atau dalam secara istilahnya kesamaan atau kesetaraan antara calon suami dan calon istri dari segi keturunan, status sosial, jabatan atau kedudukan, dan juga agama serta harta kekayaan. Nah, hukum kafah sendiri bagaimana sih hukumnya? Sebagian ulama mengutamakan bahwa kafah itu diukur dengan nasab atau keturunan, kemerdekaan, ketaatan agama, dan pangkat, pekerjaan atau profesi, dan juga kekayaan. Ini sebagian ulama yang menyebutkan ini. Tapi pendapat lain menyebutkan bahwa kafah itu diukur dengan ketaatan menjalankan agama. Jadi tidak diukur pada poin ini, tetapi diukur dari bagaimana agamanya. Nah, jadi ada dua pendapat ya. Yang pertama pendapatnya adalah tentang pengukuran dari sisi materi dan juga sisi nasabnya, dari sisi kedudukan jabatannya, dari sisi beberapa pekerjaan dan sebagainya. Agama juga masuk sebenarnya. Tapi poin yang kedua adalah ini. Nah, kalau misalnya kita menuju ke kafa'ah, ini kufu ditinjau dari sisi agama, ini ada dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 221. Wala tangkihul musyrikat hatta yu'min wala amatum mu'minat khairum min musyrika wala musyrikati wala ajabatkum. Wala tangkihul musyrikina hatta yu'minu wala abdum mu'minun khairum min musyriki walau ajabakum. Ini menjelaskan bahwa iya, tinjauan sekufu dari sisi agama ini yang menjadi standar adalah sisi keimanan. Di sini dijelaskan, janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya hamba saya ini lebih baik daripada perempuan musyrik. Dan janganlah kamu nikahkan laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman. Kayak gitu. Berarti intinya, poinnya adalah sisi keimanan, sisi sekufusnya, sisi agama gitu loh. Ketika seseorang yang beriman menikah dengan orang yang tidak beriman, maka pernikahan keduanya tidak dianggap sekufu. Kalau misalnya kita ada beberapa pernikahan terlarang, itu adalah pernikahan yang tidak seagama atau berbeda agama. Ini poinnya adalah pernikahan yang terlarang. Kemudian yang selanjutnya adalah sekufu didasarkan pada segi ifah atau terpeliharanya dari sesuatu yang diharamkan. Nah, langsung saja di dalam surat An-Nur ayat 3 dijelaskan az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikah wa zaniyatu la yankihu illa zanin aw musyrik wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Pezina laki-laki itu tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik, atau pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki dan dengan laki-laki musyrik. Dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin. Nah, kemudian di sini kita akan menuju ke poin selanjutnya adalah syarat dan rukun pernikahan. Rukun pernikahan ada 5. Yang pertama adalah calon suami, calon istri, wali, 2 orang saksi, dan juga ijab qabul. Syaratnya apa sih? Yang pertama, karena kita membincang tentang pernikahan dalam Islam, maka syarat pernikahan itu dia beragama Islam. Yang jelas dia benar-benar laki-laki, bukan bencong, bukan yang ini ya, bukan yang perempuan yang macak jadi laki-laki. Beberapa saat yang lalu ada kasus di sekitar di Jember kalau nggak salah ya. Ini ada laki-laki yang mengubah dirinya jadi perempuan, jadi gayanya berpakaian seperti perempuan,
Sudah dari model tabiatnya, dari model caranya, apapun itu perempuan. Tapi ternyata dia laki-laki. Dia menyamarkan identitasnya, KTP-nya dipalsukan, dan dia KTP-nya adalah KTP perempuan gitu. Akhirnya dia nikah. Ternyata pernikahannya itu laki-laki dan laki-laki. Ya, sudah diusut secara hukum. Nah, yang ketiga, menikahnya bukan karena dasar paksaan. Yang keempat, tidak beristri empat. Jika seorang laki-laki mencerai salah satu dari keempat istrinya selama istri yang tercerai masih dalam masa iddah, maka ia masih dianggap istrinya. Di poinnya itu ya. Dalam keadaan seperti ini, laki-laki tersebut tidak boleh menikah dengan wanita lain. Yang kelima, mengetahui bahwa calon istri bukanlah wanita yang haram dinikah. Dari sisi mahram tadi ya. Kemudian, calon istri bukanlah wanita yang haram dimadu dengan istrinya. Seperti menikahi saudara kandung perempuan ini tadi ya. Jadi saudara dikumpulkan jadi satu dalam pernikahan itu. Yang ketujuh, tidak sedang berikhram haji atau umroh. Kemudian yang selanjutnya adalah syarat calon istri. Yang pertama beragama Islam. Yang kedua benar-benar seorang perempuan, bukan laki-laki yang ngajak perempuan gitu ya. Yang ketiga mendapat izin menikah dari walinya. Nah, ini perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki ini tidak membutuhkan wali, tapi kalau perempuan ini butuh wali. Yang keempat, bukan sebagai istri orang lain. Dan tadi bagian-bagian yang tidak boleh dinikah adalah istri orang lain, nggak boleh. Nah, ini makanya istri orang lain tidak boleh dinikah. Yang kelima, bukan sebagai muqtadah atau orang yang dalam masa iddah. Yang keenam, tidak memiliki hubungan mahram dengan calon suami. Yang ketujuh, bukan sebagai wanita yang pernah dilian oleh calon suaminya. Dilaknat, dituduh zina tadi ya. Terus kemudian atas kemauan sendiri dan tidak sedang ikhram haji atau umroh. Nah, kita menuju ke poin selanjutnya. Poin di mana rukun nikah yang ketiga adalah wali. Yang pertama adalah laki-laki. Yang kedua beragama Islam. Yang ketiga baligh. Yang keempat berakal, yang kelima merdeka, bahkan berstatus sebagai hamba saya ya. Yang keenam adil, dan yang ketujuh adalah tidak sedang ikhram haji atau umrah. Selanjutnya kita akan menuju ke saksi. Nah, saksi ini ada syarat saksi. Yang pertama adalah 2 orang laki-laki, beragama Islam, dewasa atau baligh, berakal, merdeka dan adil, melihat dan mendengar. Yang jelas saksi 2 harus melihat dan mendengar. Dia kalau misalnya jadi saksi nggak bisa mendengar, percuma ya. Yang selanjutnya adalah memahami bahasa yang digunakan dalam akad. Yang keenam, tidak sedang mengerjakan ikhram haji atau umrah. Yang ketujuh adalah hadir dalam ijab kabulnya. Nah, ini adalah syarat yang kelima, salah satu rukunnya pernikahan, itu adalah ijab kabul. Yang pertama, menggunakan kata yang bermakna menikah atau menikahkan, baik bahasa Arab, bahasa Indonesia, atau bahasa daerah sang pengantin. Yang kedua, lafadz ijab kabul diucapkan pelaku akad nikah, pengantin laki-laki dan wali pengantin perempuan. Yang ketiga, antara ijab dan kabul harus bersambung, tidak boleh diselingi perkataan atau perbuatan yang lainnya. Jadi kalau misalnya tidak boleh dadak ditinggal dolan, tidak boleh dadak ditinggal ngobrol sama yang lainnya, nggak boleh, harus langsung bersambung kayak gitu. Yang keempat, pelaksanaan ijab dan kabul harus berada dalam satu tempat, tidak dikaitkan dengan suatu persyaratan tertentu. Yang kelima, tidak dibatasi dengan waktu tertentu gitu. Nah, kemudian kita akan membahas lebih lanjut tentang wali. Siapa sih wali itu? Seluruh mazhab sepakat bahwa wali dalam pernikahan adalah wali perempuan yang melakukan akad nikah dengan pengantin laki-laki yang menjadi pilihan wanita tersebut. Yang selanjutnya, kedudukan wali. Nah, wali itu dalam agama Islam sesuai dengan hadisnya Rasulullah disebutkan, an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuzawwijul mar'ah al-mar'ah wa la tuzawwijul mar'ah nafsaha wa inna zaniyata hiyallati tuzawwiju nafsaha. Jadi di sana disebutkan, janganlah seorang perempuan itu menikahkan perempuan lain, dan jangan pula ia menikahkan dirinya sendiri, karena perempuan zina ia menikahkan untuk dirinya. Nah, senada dengan hal tersebut,
dijelaskan bahwa Ani bin Abbas qala la nikaha illa biwaliyin mursyidin wa syahida adlin. Artinya tidaklah sah pernikahan kecuali dengan wali yang dewasa dan 2 orang saksi yang adil. Syarat wali tadi sudah disampaikan di atas, sudah dibahas di atas. Kemudian, nah ini adalah poin wali, bapak atau kakek calon pengantin wanita yang dibolehkan menikahkannya tanpa harus meminta izin ya. Kita membincang wali mujbir ini ya. Nah, syaratnya apa? Tidak ada permusuhan antara wali mujbir dengan anak gadis tersebut. Bukan kalau anaknya dipaksa, juga habis itu dinikahkan mendadak, nggak bisa. Yang kedua, sekufu antara perempuan dengan laki-laki calon suaminya. Jadi ini tanpa harus meminta izin anak perempuan ya. Kalau misalnya sekufu dan tidak ada permusuhan kayak gitu boleh. Calon suami itu mampu membayar mas kawin dan calon suami tidak cacat yang membahayakan pergaulan dengan calon pengantin wanita seperti buta dan yang semisal. Nah, kita akan menuju ke macam tingkatan wali. Nah, ini wali yang paling kuat yang punya hak untuk perwalian sampai wali yang paling lemah ya. Urutannya kayak gini. Ayah. Kalau ayah nggak ada, kakek dari pihak bapak terus ke atas, buyut gitu. Yang ketiga, saudara laki-laki kandung. Selanjutnya, saudara laki-laki sebapak. Kalau nggak ada itu, anak laki-laki, saudara laki-laki kandung. Anak laki-laki, saudara laki-laki sebapak. Kalau nggak ada, paman kandung, jadi paman sebapak. Terus kemudian kalau nggak ada lagi, anak laki-laki dari paman sekandung atau anak laki-laki dari paman sebapak. Kalau memang semuanya nggak ada, maka poin selanjutnya adalah hakim. Yang selanjutnya kita akan menuju ke macam-macam wali. Nah, kalau misalnya membincang tentang wali, ada 3 macam wali. Yang pertama adalah wali mujbir, yang kedua adalah wali adol, yang ketiga adalah wali hakim. Wali mujbir itu siapa sih? Wali yang berhak menikahkan anak perempuannya yang sudah balik, berakal, dan tiada meminta izin terlebih dahulu kepadanya. Hanya bapak dan kakek yang menjadi wali mujbir ini. Ya. Jadi dia tadi sudah saya sampaikan sebelumnya tentang ketentuan dia bisa menjadi wali mujbir tadi. Yang kedua adalah wali adol. Nah ini nih kita bahas ke wali hakim dulu. Wali hakim ini, siapa sih wali hakim? Wali hakim itu adalah kepala negara yang beragama Islam. Dalam konteks Indonesia, tanggung jawab ini dikuasakan kepada Kementerian Agama, yang selanjutnya dikuasakan dengan kepada pegawai catatan nikah ya, yang bertindak sebagai wali hakim di Indonesia adalah para pegawai pencatat nikah. Kemudian sebab-sebab perempuan berwali hakim. Yang pertama, tidak ada wali nasab. Jadi misalnya tadi ada 11 item yang bisa menjadi wali yang paling kuat sampai yang paling lemah. Nah, 1 sampai 10 itu nggak ada, maka yang paling terakhir adalah wali hakim. Jadi nggak ada nasabnya. Yang kedua, yang lebih dekat tidak mencukupi syarat sebagai wali, dan wali yang lebih jauh tidak ada. Yang ketiga, wali yang lebih dekat gaib atau tidak berada di tempat atau berada jauh di luar wilayahnya, sejauh perjalanan safar yang membolehkan seseorang mengqosor sholatnya. Atau pokoknya. Yang keempat, wali yang lebih dekat sedang melakukan ikhram atau ibadah haji atau umroh. Yang kelima, wali yang lebih dekat masuk penjara dan tidak dapat dijumpai. Yang keenam, wali yang lebih dekat tidak mau menikahkan. Yang ketujuh, wali yang lebih dekat secara sembunyi-sembunyi tidak mau menikahkan. Yang kedelapan, wali yang lebih dekat hilang. Tidak diketahui tempatnya dan tidak diketahui pula hidup dan mati. Yang selanjutnya kita akan menuju ke wali adol. Wali adol ini apa sih sebenarnya? Wali adol adalah wali yang tidak mau menikahkan anaknya atau cucunya karena calon suami yang akan menikahi anak atau cucunya tersebut tidak sesuai dengan kehendaknya. Padahal calon suami dan anaknya atau cucunya tadi sekufu. Nah, dalam keadaan seperti ini secara otomatis perwalian pindah kepada wali hakim karena menghalang-halangi nikah dalam kondisi tersebut. Yang merupakan praktek adol ya, tidak ini. Yang jelas merugikan calon pasangan suami istri dan dapat menghilangkan kezaliman adalah wali hakim ya. Ini tadi. Nah, sesuai dengan sabdanya Rasulullah, fa inna sultan waliyun man la waliyalahu. Sultan atau hakim adalah wali bagi seorang yang tidak mempunyai wali. Nah, apabila adolnya itu sampai 3 kali, maka perwaliannya pindah pada wali abad, bukan wali hakim. Kalau adolnya karena sebab yang logis menurut hukum Islam, maka apa yang dilakukan wali dibolehkan, semisal dalam beberapa keadaan. Misalnya calon pengantin wanita, anak atau cucu akan menikah dengan laki-laki yang tidak sekufu.
Mahar calon pengantin wanita di bawah mahar misil. Calon pengantin wanita dipinang oleh laki-laki yang lebih pantas untuknya. Gitu. Nah, kita akan menuju poin saksi. Tadi bahwa disebutkan dalam salah satu hadis tidak sah pernikahan itu tanpa ada wali dan saksi kan begitu ya. Kedudukan saksi dalam pernikahan itu yang pertama untuk menghilangkan fitnah atau kecurigaan orang lain terkait hubungan pasangan suami istri. Jadi kalau misalnya menikah tanpa disaksikan oleh orang lain, jadi secara otomatis kan mikir, ini nikah beneran apa enggak? Jangan-jangan tidak melaksanakan pernikahan ngaku-ngaku nikah. Maka ini poin kedudukan saksi dalam pernikahan itu adalah sebagai poin penting karena untuk menyaksikan dan menyampaikan kepada masyarakat bahwa orang ini telah melaksanakan pernikahan. Yang kedua, untuk lebih menguatkan janji suci pasangan suami istri, karena seorang saksi benar-benar menyaksikan akad nikah pasangan suami istri dan janji mereka untuk saling menopang kehidupan rumah tangga atas dasar maslahat bersama. Nah, seperti halnya wali, saksi ini merupakan rukun nikah yang harus wajib ada dan tidak sah pernikahan itu tanpa adanya saksi. Nah, kalau membincang tentang hikmah pernikahan, jelas sekali secara individu dan keluarga adalah wujudnya kehidupan yang tenang dan tentram karena terjalinnya cinta dan kasih sayang di antara sesama. Dengan surat Ar-Rum ayat 21. Yang kedua, dengan adanya pernikahan, maka tujuan daripada syariat tentang nikah tercapai, yaitu menjaga keturunan. Yang ketiga, pernikahan tidak saja hanya menjalankan hak dan kewajiban bagi suami istri yang dipenuhi, akan tetapi rasa saling mengerti di antara keduanya pun harus dipahami. Yang selanjutnya adalah hikmah bagi masyarakat. Yang jelas, terjaminnya ketenangan dan ketentraman karena kemaksiatan nggak ada. Yang kedua, dapat memperkuat tali persaudaraan, menumbuhkan rasa cinta dan juga kasih, serta tolong-menolong di antara masyarakat. Nah, ini adalah hikmah dari pernikahan. Selanjutnya, ijab kabul. Ijab itu apa sih? Kalau misalnya kita pernah mendengar orang melaksanakan ijab kabul. Ya, akhi, atau ya siapa, angkah tuka wazawajutuka, kalau anak saya bernama ini dengan mas kawin kayak gitu, bapaknya bilang gitu. Atau dalam bahasa Indonesia disebutkan, wahai fulan, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan anak saya yang bernama ini dengan mas kawin apa-apa dan sebagainya. Nah, ini adalah ijab namanya ya. Sedangkan qabul itu adalah ucapan pengantin laki-laki atau wakilnya sebagai tanda penerimaan. Dalam artian di sini berarti kalau dalam bahasa Arab qabil tu nikah wa tazwijah bil mahril madhkur, atau dalam bahasa Indonesia disebutkan saya terima nikah dan kawinnya anak bapak yang bernama ini dengan mas kawin sekian. Disebutkan boleh enggak, nanti kita akan membahas tentang mahar ini. Nah, adapun syarat ijab qabul ini, orang yang berakal sudah tamyiz, sudah gede. Ijab qabul diucapkan dalam satu majelis. Majelis itu tidak harus ada ribuan orang. Ada sesuai dengan rukun nikah itu sudah menjadi sebuah majelis ini tadi. Tidak ada pertentangan antara keduanya. Yang jelas yang berakad adalah mendengar atau memahami bahwa keduanya melakukan akad. Lafadz ijab qabul diucapkan dengan kata nikah atau tazwij atau yang seperti dengan kata itu. Yang tadi saya sampaikan ya. Tidak dibatasi dengan waktu tertentu, misalnya setahun, sebulan, dan sebagainya. Nanti akan kita bahas pernikahan yang terlarang, salah satunya adalah pernikahan yang dibatasi waktu. Saya disebutkan saya akan menikah dengan si A dalam jangka waktu 1 tahun. Nggak boleh. Namanya nikah mut'ah. Nah, selanjutnya ini tadi dibahas dalam mahar ini tadi. Nah, pengertian dan hukum mahar. Mahar itu apa sih? Mahar atau mas kawin adalah pemberian wajib dari suami kepada istri karena sebab pernikahan. Mahar bisa berupa uang, benda, perhiasan, atau jasa seperti mengajar Al-Quran. Jadi tidak harus selamanya itu berupa materi ya. Jasa pun juga bisa menjadi mahar loh. Nah, dalam firman sesuai dengan firman Allah, Quran surat An-Nisa ayat 4, wa tunisa saduqatihinna nihlah. Di sana disebutkan, berikanlah mas kawin atau mahar kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Nah, ukuran mahar ini macam-macam. Setiap orang kan tidak sama. Tadi sudah disampaikan pengertian mahar sendiri bahwa bisa berupa materi, bisa berupa jasa. Nah, ini adalah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suami kepada istri, yaitu memberikan mahar. Nah, mahar ini sendiri adalah simbol penghargaan seorang laki-laki kepada calon istrinya. Dalam beberapa riwayat ini, di banyak riwayat ya dijelaskan bahwa mahar ini ya bisa berupa materi, yang kemudian bisa non materi gitu. Nah, dalam salah satu hadis Rasulullah, ini Rasulullah menganjurkan kesederhanaan dalam memberikan mahar. Nah, ini dijelaskan dalam hadisnya Rasulullah,
Ana Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna a'dhaman nikah barakah aisaruhu maunah. Di sana dijelaskan nikah yang paling diberkahi adalah yang paling sederhana maharnya. Tapi ini jangan menjadi senjatanya kaum laki-laki mau mengatakan oh ileng ya hadisnya Rasulullah ini loh ya. Terus kemudian kamu nanti maharnya nggak usah gini. Nah, ya jangan dijadikan senjata kayak gitu. Ya sederhana dalam artian sederhananya kita gitu ya. Artinya perempuan juga menerima, laki-laki juga menerima kayak gitu. Nah, dalam riwayat lain beliau juga bersabda Ansah li bani Sa'din anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li rajul tazawwaj walau bi khatimin min hadid. Dari Sahal bin Sa'ad Rasulullah berkata kepada seorang laki-laki, nikahlah engkau walau maharnya berupa cincin dari besi. Ini menunjukkan bahwa kesederhanaan. Gak harus berupa mobil mewah, berupa rumah mewah. Bahkan dalam salah satu kesempatan Rasulullah pernah menikahkan seorang laki-laki dengan hafalan Al-Quran yang ia miliki. Setelah sebelumnya ia tak mampu menghadirkan benda apapun untuk dijadikan mahar. Nah, kita akan menuju ke macam-macam mahar. Mahar ini ada dua. Yang pertama adalah mahar musamma, yang kedua adalah mahar misil. Mahar musamma itu apa sih? Mahar yang jenis dan jumlahnya ini nggak disebutkan pada saat akad nikah berlangsung. Tetapi kalau mahar misil, mahar yang jenis dan kadarnya diukur sepadan dengan mahar yang pernah diterima oleh anggota keluarga atau tetangga terdekat kala mereka melaksanakan akad nikah dengan melihat status sosial, umur, dan sebagainya. Yang musamma tadi saya sampaikan ya, saya ulangi. Mahar musamma ini adalah mahar yang jenis dan jumlahnya disebutkan saat akad nikah berlangsung. Jadi misalnya disebutkan, saya nikahkan engkau dengan, saya terima nikahnya si A dengan mas kawin seberangkat alat sholat, atau saya terima nikahnya dengan mas kawin emas 24 gram atau apalah kayak gitu. Jadi mahar musamma ini disebutkan pada saat akad nikah. Kalau mahar misil disamakan dengan yang sepadan ya, yang diukur dengan mahar yang pernah diterima oleh anggota keluarga atau tetangga yang ada di sana. Kemudian cara membayarnya kapan? Cara membayarnya kalau di sana disebutkan halan atau dihutang. Boleh secara halan atau kontan atau dihutang. Apabila kontan maka dapat dibayarkan sebelum atau sesudah nikah, dan apabila dihutang ya teknisnya ada teknisnya lah ya. Wajib dibayar seluruhnya apabila suami sudah melaksanakan hubungan seksual. Ini kalau perceraian. Maka kalau misalnya nggak cerai pun juga ini harus dibayarkan ya. Dan atau salah satu dari pasangan suami istri meninggal dunia walaupun keduanya belum pernah melakukan hubungan seksual sekalipun. Wajib dibayar separuh apabila mahar telah disebut pada waktu akad dan suami telah mencerai istri sebelum ia dicampuri. Apabila mahar tidak disebut dalam akad nikah, maka suami hanya wajib memberikan mut'ah. Nah, hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 237, "Wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidatan fanisfu ma faradtum." Nah, jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh, padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka 1/2 dari yang telah kamu tentukan. Nah, ini kita akan menuju ke macam-macam pernikahan terlarang. Yang pertama adalah nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu kalau dalam istilahnya adalah kawin kontrak. Jadi kawinnya itu atau nikahnya itu ditentukan gitu. Berapa bulan, 1 bulan, 3 bulan atau apalah. Nikah mut'ah adalah nikah yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan melampiaskan hawa nafsu dan bersenang-senang untuk sementara. Dulu nikah mut'ah ini pernah diizinkan, tetapi lambat laun hukum itu menjadi dilarang. Kemudian nikah sigor, ini seperti sabdanya Rasul yang ada di sini. Kemudian nikah sigor itu adalah kawin tukar. Kawin tukar ini apa sih? Seorang perempuan yang dinikahkan walinya dengan laki-laki lain tanpa mahar, dengan perjanjian bahwa laki-laki itu akan menikahkan wali perempuan tersebut dengan wanita yang berada di bawah perwaliannya. Artinya nikah ditukar gitu loh. Jadi bukan tukar pasangannya, enggak. Tukar orang yang nikahnya dengan saudaranya, nikah dengan ini kayak gitu, ada unsur perjanjian kayak gitu. Kemudian yang ketiga adalah nikah tahlil. Nikah tahlil ini adalah seorang suami yang mentalak istrinya yang sudah ia jima agar bisa dinikahi lagi oleh suami pertamanya yang pernah menjatuhkan talak. Artinya nikah tahlil ini kayak gini. Misalnya A menikah dengan B. Kemudian A-nya laki-laki, B-nya perempuan. Kemudian si A menjatuhkan talak 3 kepada si B. Maka si B ini kan sudah selesai pernikahannya.
talak 3 nggak bisa rujuk kembali. Dia akan bisa rujuk kembali kepada si suami kalau si B ini nikah dengan si C dan si C menceraikan si B. Tetapi nikah tahlil yang dimaksud di sini adalah si A dan si C ini melakukan kong kali kong. Kamu C, tolong nikahin si B ya. Aku masih cinta sama si B. Nanti kalau sudah kamu nikahi, maka si B ceraikan biar dia bisa nikah sama saya. Nah, ini yang namanya nikah tahlil, nggak boleh ini. Untuk penghalalan kayak gitu. Yang selanjutnya adalah nikah beda agama. Tadi sudah dijelaskan di atas tentang suratnya ini ya. Kemudian hak dan kewajiban suami istri, di sini dijelaskan kewajiban bersama suami istri mewujudkan pergaulan yang serasi, rukun, damai, dan saling pengertian, menyayangi suami, menyayangi semua anak tanpa diskriminasi, memelihara, menjaga, mengajar, dan mendidik anak, kewajiban suami dan juga istri sebenarnya. Kewajiban memberi nafkah. Nah, kalau kewajiban bergaul dengan istri secara baik, ini sudah dijelaskan dalam Quran surat An-Nisa ayat 19. Kewajiban memimpin keluarga, Quran surat An-Nisa ayat 34. Kewajiban mendidik keluarga, Tahrim ayat 6. Nah, kewajiban istri bagaimana? Mentaati suami, menjaga kehormatan, mengatur rumah tangga, mendidik anak. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan mudah-mudahan Allah selalu memberikan kemanfaatan kepada kita dimanapun kita berada. Saya akhiri dulu. Allahumma fiqh lakum min thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.